Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para jamaah ingkang kula hormati, saderengipun kajian kita wiwiti ing mriki kula badhe ngaturaken kahanan kawontenan donasi pembebasan tanah Masjid Al Furqon. Alhamdulillah ngantos enjang menika dana masuk dumateng Yayasan Permata Sunnah Tapan pikantuk 151 yuta 100 kalih 12.000. Sepindah malih pilih dana masuk dateng rekening Yayasan Permata Sunnah 151 yuta 100 kalih 12.000. Mekaten para jamaah ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Kaum muslimin, seperti yang kami sampaikan pagi tadi di Genteng, di tempat Dr. Agung, bahwa orang ketika berhadapan dengan kebaikan itu ada 3 bentuk, ada 3 model. Ada yang antusias dengan kebaikan tersebut, ada yang tidak begitu antusias, dan ada yang sama sekali tidak peduli dengan kebaikan tersebut. Seperti itulah kaum muslimin yang disampaikan oleh Al-Lais Al-Waqidi, di mana dia bercerita bahwa pernah di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang yang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat majelis ilmu berlangsung, tiba-tiba datang 3 orang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ada majelis ilmu. 1 dari 3 orang ini berpaling dan pergi. Adapun 2 dari 3 orang ini datang menghampiri. Dan salah satu dari 2 orang yang menghampiri ini mencari celah-celah kosong untuk duduk di dalam majlis. Sementara yang satu hanya duduk di bagian belakang majlis. Ini duduk di celah yang kosong, yang ini duduk di bagian belakang. Lalu selesai majlis berlangsung, Nabi SAW bersabda, "Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang 3 orang?" Lalu Nabi pun menceritakan tentang kondisi 3 orang yang datang terlambat ini. Yang satu pergi, yang satunya duduk di bagian belakang majelis, dan yang satunya duduk di dalam majelis di tempat yang kosong. Baik, kata Nabi, adapun yang mencari celah, dia sedang mencari perlindungan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya. Adapun yang kedua, dia malu sehingga dia duduk di belakang, maka Allah pun malu kepadanya. Kata sebagian ulama bahwa orang yang kedua ini sebenarnya
dia ingin pulang. Dia ingin mengikuti langkah orang yang ketiga untuk pergi meninggalkan majelis. Tetapi hati nuraninya menolak itu. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rasulnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk duduk di majelis walaupun mengambil posisi di bagian belakang. Ya, tapi ya masih lumayan bagus lah. Ya. Maka Allah pun malu kepadanya. Kata ulama, maksudnya di sini Allah malu kepadanya, Allah tidak mengazabnya. Sementara yang pertama, Allah memasukkannya ke dalam surga dan sudah pasti tidak diazabnya. Sementara yang ketiga, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala juga berpaling kepadanya. Kaum muslimin, umumnya manusia di saat berhadapan dengan kebaikan seperti itulah mereka bersikap. Termasuk di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kaum muslimin, ada orang sebelum masuk Ramadan punya tekad yang kuat, punya azam yang bagus, bahwa nanti ketika masuk bulan Ramadan dia akan melakukan berbagai macam kebaikan. Dia tidak akan meninggalkan satupun kebaikan yang ada di dalamnya. Tidak ada satu celah untuk melakukan kebaikan kecuali dia akan pasti masuk di dalamnya. Ini ada orang seperti ini. Dan ini adalah orang beruntung tentunya. Ada orang yang kedua kaum muslimin, dia punya juga tekad untuk masuk di bulan Ramadan bisa melakukan hal-hal yang baik, tapi tekadnya kurang kuat. Sehingga ketika masuk di awal-awal Ramadan terlihat semangatnya. Namun setelah berlalu 10 hari atau pertengahan Ramadan sudah mulai melemah. Banyak kebaikan-kebaikan yang disia-siakan, amat banyak. Yang ini terluput, yang itu terluput. Tekadnya mau khatam 3 kali dalam sebulan, ya ternyata hanya 3 juz dalam sebulan. Padahal tekadnya 3 kali khatam. Ini cuma 3 juz. Dia ingin memberi iftar kepada orang yang berpuasa, malah dia yang sering diberi iftar. Ya, nggak jadi, batal maksud dan keinginan dia. Dan banyak hal yang terluput olehnya. Tetapi di sisi yang lain dia menyesali hal itu. Ya aku kok kayak gini ya. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan depan lagi tak maksimalkan. Nah ini orang sudah dimasuki dengan penyakit at-taswif, menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu ada di hadapan dia. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, ada orang yang cuek dengan kebaikan. Ya. Berapapun kebaikan-kebaikan di sana, bahkan pahalanya menggunung, janji diampuni kesalahan-kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya, diwajibkan atau diharuskan masuk surga, dia tidak terlalu bergeming dengan hal itu. Dia tidak peduli. Nah, kaum muslimin, orang seperti ini Allah pun berpaling darinya. Yakni berpaling, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala membiarkan kesusahannya dia pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan pedulikan dia. Dia dimasukkan ke dalam neraka, dia minta pertolongan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Nah, jadi kaum muslimin, nasihat kami bahwa bulan yang agung ini sebentar lagi datang membawa banyak kebaikan-kebaikan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Karena di bulan Ramadan ini ada dua jihad yang terkumpul, jihad di malam hari dan jihad di siang hari. Jihad di siang hari ya berpuasa. Jihad di malam hari ya qiyamul lail, yaitu tarawih, kemudian membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang lainnya. Baik. Dan di antara bentuk pengagungan kita terhadap datangnya bulan Ramadan ini, seperti yang kami sampaikan di Mujahidin malam tadi, adalah tentu mempelajari hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan kami sudah menyampaikan di Masjid Mujahidin bagaimana puasa Nabi SAW dari A sampai Z, ya puasa Nabi. Tetapi masih menyisakan pembahasan iktikaf. Nah, untuk pagi ini kaum muslimin, kita hanya fokus pada satu dari sekian banyak permasalahan yang berkenaan dengan puasa, yaitu berkaitan dengan sahur. Ya, berkaitan dengan sahur. Di sana ada 3 hadis yang akan kita angkat insyaallah. Mudah-mudahan dari itu kita bisa tahu bagaimana peristiwa sahur, apa manfaat di dalamnya dan apa fikih-fikih yang terkandung di dalamnya. Baik. Hadis yang pertama untuk 3 hadis tentang sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah."
Makan sahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Kaum muslimin wal muslimat, sahur itu, sahur, ada sahur, ada sahar, ada suhur, ya. Ada, jadi makna harakatnya berbeda, harakat berbeda, maknanya pun berbeda, ya, sama dengan, atau huruf berbeda, sama dengan apa namanya, khailulah, khailulah tidur siang, hailulah tidur pagi, ailulah tidur setelah asar. Jadi sama-sama ada lah-lahnya di belakang. Ya, kalau hailulah tidur pagi dinamakan hailulah, hala yahulu. Hala itu penghalang, yakni orang kalau tidur pagi itu terhalang dengan berbagai macam kebaikan. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada umatnya, beliau berkata, burika ummati fi bukurihim, semoga Allah memberkati umatku di waktu pagi-pagi mereka. Ini adalah waktu untuk berupaya. Bagi pedagang, bekerjalah, berikhtiarlah dengan sebaik-baiknya. Bagi penuntut ilmu, ayo murojaah, belajar, ya, belajar. Bagi seorang pegawai, ayo bersiap-siap. Bagi seorang petani, ayo bersiap-siap. Nah, jadi burika ummati fi bukurihim, ya. Adapun ailulah ini dari kalimat illah, yaitu penyakit. Ya, sebagian orang bilang karena orang habis tidur setelah salat asar itu bisa mendatangkan penyakit. Ya, demikian. Ala kulli hal kaum muslimin, ada sahur, ada sahar, dan ada suhur. Kalau sahur itu yang kita akrab mendengarnya, sahur itu adalah istilah untuk sesuatu yang dikonsumsi di waktu sahar. Sahar itu waktu di akhir malam. Jadi sahur adalah istilah untuk sesuatu yang dikonsumsi, yang dimakan di waktu sahar, di bagian akhir malam, berupa makanan, yogurt atau sawik. Ya, ini sebagaimana tercantum dalam kitab Lisanul Arab. Sedang suhur itu adalah istilah untuk aktivitas makan sahurnya. Ya, aktivitas makan sahurnya. Artinya bahwa aktivitas makan sahur yang terbaik, aktivitas makan sahur terbaik ada di akhir malam. Ada di akhir malam, baik ditinjau dari sisi syariat ataupun ditinjau dari sisi bahasa. Ya, jadi makan di penghujung malam, ya, makan sebelum masuk subuh, dekat subuh, itu merupakan yang terbaik karena sisi bahasa mendukung, apalagi dari sisi syariat. Baik kaum muslimin, adapun disyariatkannya mengakhirkan makan sahur di akhir malam adalah berdasarkan pada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dasarkan pada hadis Anas bin Malik, ia berkata, an Zaid bin Thabit qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Summa qama ila shalah, setelah makan sahur Nabi bangkit untuk mengerjakan salat. Qala qultu, saya Anas bin Malik bertanya, kam kana bainal adhan was suhur, berapa jarak durasi waktu antara azan dengan makan sahur, berapa jaraknya, berapa durasi waktunya? Qala qadru qiraati 50 ayat, seukuran 50 ayat. Berarti memang makan sahurnya betul-betul diakhirkan. Hanya durasi waktunya sekedar membaca 50 ayat. Baik kaum muslimin, perintah makan sahur pada hadis ini itu berhukum sunnah, bukan wajib.
Padahal kaum muslimin pada asalnya bahwa perintah itu hukumnya wajib. Al aslu fil amril wujub. Pada asalnya perintah itu hukumnya wajib. Tetapi kenapa dia ditempatkan pada hukum sunnah? Alasan yang memalingkan dari wajib ke sunnah adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa wisol bersama para sahabatnya. Ya. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, bab keberkahan makan sahur namun tidak wajib lantaran Nabi dan para sahabatnya pernah berpuasa wisol. Yakni puasa wisol itu kaum muslimin lanjut puasa, ya, seorang sudah masuk di malam hari dalam kondisi berpuasa, dia tidak berbuka dan juga tidak sahur, lanjut puasa keesokan hari. Walaupun nanti ada hukum, apa hukum sahur wisol selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya para sahabat bahkan Nabi juga pernah wisol. Inilah yang memalingkan makan sahur itu tidak menjadi wajib. Baik, berikutnya ditambah itu ada ijma' ulama. Ada ijma' ulama bahwa makan sahur itu hanyalah sunnah dan tidak wajib. Tetapi ada hal yang perlu kita perhatikan yang ada dalam hadis ini, bahwa makan sahur itu adalah barokah. Apa keberkahan makan sahur kaum muslimin? Kata ulama, minimal ada 7 keberkahan yang didapatkan oleh orang yang makan sahur sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita simak apa keberkahannya. 1, keberkahan mengikuti sunnah. Kaum muslimin, mengikuti sunnah itu adalah berkah. Meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah adalah kebangkrutan. Ya, jadi mengikuti sunnah adalah kebaikan, meninggalkan sunnah adalah kebangkrutan. Kemudian yang kedua, menyelisih ahli kitab. Yang ketiga, menguatkan badan dalam menjalankan ibadah, menambah semangat aktivitas, mencegah akhlak buruk yang diakibatkan rasa lapar. Ya, sebab orang kalau sudah lapar kaum muslimin itu muncul penyakit-penyakit yang lain, mudah marah dan lain sebagainya. Kemudian menjadi sarana untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan makan sahur, ya, atau dapat menjadi kesempatan untuk makan bersama-sama mereka, menjadi sarana zikir dan doa di waktu mustajab, dan dapat digunakan untuk menyusuli niat puasa bagi orang yang lalai niatnya sebelum tidur. Jadi misalnya sudah ketiduran, belum sempat niat puasa, belum hadir di hatinya untuk berpuasa, dibangunkan sahur, akhirnya hadir niatnya untuk berpuasa. Kemudian kaum muslimin, bersahur dapat terwujud hanya dengan meminum seteguk air. Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian walau hanya seteguk air. Hadis ini hasan. Ya, makanya kaum muslimin, ada sahabat yang bernama Amr bin As. Ketiga itu diceritakan oleh Qais, dia adalah mantan budak Amr bin As. Amr bin As pernah menyuruh kami untuk membuat makanan, yatasahharu bihi, untuk digunakan makan sahur. Ya. Dan ketika makanan sudah dihidangkan, kami sudah berpayah-payah untuk menghidangkan makanan kepada beliau, fala yusibu minhu katsiran. Beliau tidak makan banyak, cuma nyicipi dikit aja. Faqulna lah, kami berkata kepada Amr bin As, ta'muruna bih, Anda menyuruh kami untuk menghidangkan makan sahur, wala tusibu minhu katsiran, tapi Anda kok makannya enggak banyak, hanya sekedar mencicipi. Apa kata Amr bin As? Inni la amurukum bihi anni astahi. Aku menyuruh kalian menghidangkan sahur bukan karena aku berselera makan sahur. Enggak. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya mendengar Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Artinya kaum muslimin, mungkin tidak semua kita ini berselera makan sahur, mungkin, tapi kebanyakan di sini suka makan sahur, bahkan wakil makannya. Mungkin ya, sedikit yang tidak suka makan sahur.
Walaupun begitu kaum muslimin tetaplah bangun, makan sahurlah. Walau Anda hanya minum seteguk air atau satu butir korma, lalu kemudian minum air. Nah, kaum muslimin, Rasulullah juga bersabda bahwa sebaik-baik menu makan sahur seorang mukmin adalah tamr, yaitu korma. Sebaik-baik menu makan sahurnya seorang mukmin adalah tamr atau korma. Nah, makanya alangkah baiknya jika di rumah kita itu selalu siap yang namanya korma, tidak untuk sahur saja, tetapi utamanya juga untuk berbuka. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin, hadis yang kedua tentang makan sahur adalah kekhususan umat ini. Dari Amr bin As, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, Yahudi dan Nasara, adalah makan sahur. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini kaum muslimin? Bahwa ibadah puasa itu merupakan amalan ibadah yang sudah lama yang ada di muka bumi ini. Ya. Jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, ibadah puasa sudah menjadi kewajiban yang dibebankan kepada umat-umat sebelumnya. Namun tidak diketahui secara pasti umat manakah yang pertama kali terkena kewajiban puasa. Kita tidak tahu. Intinya umat-umat sebelum kita juga kena kewajiban puasa. Dan juga tidak diketahui bagaimana aturan puasa mereka dari sisi sifat dan sisi bilangannya. Mengingat tidak ada satupun hadis sahih yang membincangkan hal itu kecuali tentang persoalan makan sahur. Dalam Al-Quran disebutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Bagaimana cara mereka puasa? Nggak ada berita, nggak ada satu hadis pun tentang itu, dan Anda tidak perlu mencari tahu, nggak perlu. Intinya mereka dulu juga wajib. Nah, tetapi kaum muslimin, bisa kita ketahui bahwa mereka juga berpuasa. Ya, salah satu diantaranya adalah hadis ini, bahwa yang membedakan puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Baik. Dua, faedah yang kedua, di antara berita yang kita dapatkan dari puasa orang terdahulu, yakni puasanya ahli kitab, adalah mereka tidak disyariatkan makan sahur sebagaimana disyariatkan umat ini. Imam Al-Khattabi berkata, dahulu ahli kitab apabila mereka tidur setelah berbuka puasa, maka tidak halal bagi mereka mengulangi makan dan minum meskipun masih malam hari. Dan aturan seperti ini masih terus berlaku di awal-awal Islam. Kemudian Allah menghapus aturan tersebut dan memberikan kelonggaran untuk terus makan dan minum hingga waktu subuh, hingga waktu fajar. Baik, mari kita lihat hadis yang menyebutkan tentang itu. Di sini salah seorang sahabat bernama Bara', tabi'in namanya Bara' bercerita. Ya. Kana ashabu Muhammadin, ini Bara' sahabat Nabi. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailata. Dulu sahabat-sahabat Nabi, kalau mereka berpuasa lalu tiba waktu berbuka namun tidur sebelum buka, yakni sudah masuk maghrib belum sempat buka, turu, lam ya'kul lailatahu, malam itu sudah nggak boleh makan. Walaupun bangun bolak-balik 3 kali 4 kali nggak boleh makan. Loh, sampai kapan? Sampai maghrib berikutnya. Makanya masih enak kita ini kaum muslimin, nggak menemui masa-masa seperti itu. Nah, ini dia. Wala yaumahu hatta yumsiya, bahkan siangnya pun nggak boleh makan. Tersebutlah ada sahabat bernama Qais bin Sirmah. Ada sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari. Kana sha'iman, dia berpuasa. Falamma hadara al-iftar, ketika datang waktu berbuka, yakni masuk maghrib, ata imra'atahu, ia mendatangi istrinya, yakni pulang ke rumah.
Faqala indaki ta'amun, Bu, ada makan ora? Faqalat la, enggak ada. Ya, rumah tangga di zaman dulu kaum muslimin begini gambarannya. Enggak tahu di rumah ada makan apa enggak. Wes penting pulang nanya ada makan apa enggak ada. Dan bukan cuma sahabat Nabi pun sama. Ya. Beda halnya kalau kita buka puasa, mungkin 2-3 jam sudah tahu apa yang akan kita pakai buka puasa. Ya, bahkan kita menjadi pengawas di dapur. Ini sudah siap. Ini kolaknya juga sudah, ini minumannya, ini buahnya. Oke, sudah. Sejam sebelum berbuka sudah kumpul di meja makan. Ya, padahal di Masjid Al-Furqan ada kajian misalnya. Dia nggak mau. Ya, dia nggak mau. Dia di rumah saja menunggu. Sahabat subhanallah datang tanya, Bu, ada nggak makanan untuk dimakan? Katanya, la, nggak ada. Walakin antalik, tapi saya akan pergi. Fa'atlubu lak, saya akan mencarikan makan untuk jenengan. Wa kana yawmahu ya'malu. Di hari itu, hari di mana Qais berpuasa, dia memang habis kerja keras. Bisa menyaingi kebun-kebun korma, menyirami kebun korma atau apapun itu. Faghalabattu ainuhu, dia pun terkalahkan oleh kantuknya karena sudah lapar campur capek lagi. Nah, ini ujungnya ngantuk, akhirnya ketiduran. Wajat imra'atuhu, istrinya pun datang, yakni datang membawa buka puasa, datang bawa makanan untuk berbuka. Falamma ra'athu, ketika melihat suaminya sudah tidur alias tertidur, dia berkata, khaybatal lak, aduhai alangkah ruginya dan celakanya engkau wahai suamiku. Falamma intasafan nahar, dan sesuai aturan bangun tidak boleh makan, sudah bangun tidak boleh, besok harus puasa. Falamma intasafan nahar ghusya alaih, ketika datang pertengahan siang semaput. Ya, semaput, sudah capek, lapar dari hari kemarin, lanjut lagi puasa, semaput. Fazukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadzalat hadhihi al-ayah, lalu turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian mengumpuli istri di malam hari. Maka para sahabat amat bergembira dengan turunnya ayat ini. Aslinya Nabi juga ingin, tetapi ini bukan aturan Nabi. Ingin memberikan keringanan. Nabi itu amat sayang kepada umatnya. Ya, Nabi ingin memberikan keringanan, tetapi yang membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanyalah penyampai saja. Ya, baik. Dan juga firman Allah, dan mereka semakin bergembira ketika disebutkan berikutnya, wa kulu wasyarabu, makan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, makan minum hingga tampak olehmu benang putih dari benang hitam, alias makan sesuka-sukanya di malam hari sampai masuk siang, yaitu waktu fajar. Nah, demikian kaum muslimin. Lanjut, kata apa? Itu artinya bahwa makan sahur adalah kado istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya selain umat Muhammad. Maka bersahur adalah merupakan bagian daripada mensyukuri nikmat dan juga bagian daripada wujud kegembiraan dalam menerima rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan anak Anda, nasihati mereka, le kok cek malasnya makan sahur le, atau sampai mau kayak zaman dulu. Ya, setelah itu enggak ada makan-makan. Ya, sak maghrib enggak makan. Maghrib, sahur enggak makan, lanjut puasanya. Apa mau begitu? Sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan rukhsah, kelonggaran, dan Allah suka ketika orang itu mau menerima rukhsah. Kemudian kaum muslimin, hadis ini menegaskan bahwa agama itu mudah, penuh kemudahan, dan berusaha menghilangkan segala macam bentuk kesulitan, bahkan mengambil kemudahan, yaitu rukhsah, dari sesuatu yang memang sudah mudah. Ya, karena ajaran agama Islam ini sudah mudah, dan mengambil yang rukhsahnya
bagian daripada ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang ketika rukhsah itu diambil darinya, sebagaimana ia membenci tatkala maksiat kepadanya dilakukan. Jadi Allah cinta kepada orang yang mengambil rukhsah sebagaimana orang mengambil atau melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin, yang kelima, di antara keberkahan makan sahur adalah berbedanya puasa kita dengan puasa ahli kitab melalui makan sahur ini. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, tidak diragukan lagi bahwa perbedaan ini merupakan keberkahan makan sahur. Syiar apa saja yang dengannya dapat membedakan identitas orang muslim dari orang kafir, baik itu pada pakaian yang dikenakan, perhiasan atau apapun itu, maka itu adalah baik dan berkah. Karena tidak ada kebaikan selamanya dalam menyerupai tindak tanduk orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi, Nasara pada perkara apapun. Ya, ini ungkapan emas dan ungkapan yang amat bagus. Baik kaum muslimin, hadis yang ketiga, hadis yang terakhir, tentang batas akhir makan sahur. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna ahadakum aw ahada minkum adhanu bilalin min sahurihi fa innahu yu'adhdhin aw yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyantabah na'imakum. Janganlah azannya Bilal, jangan sampai azannya Bilal menghalangi salah seorang di antara kalian dari sahurnya. Karena Bilal menyerukan azan di malam hari supaya orang-orang yang salat malam kembali beristirahat sejenak dan orang yang masih tidur segera bangun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini kaum muslimin? Di masa Rasulullah, azan subuh dikumandangkan sebanyak 2 kali. Satu azan dikumandangkan sebelum terbitnya fajar, yaitu waktu sahur, dan satu lagi dikumandangkan setelah terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Pada waktu itu, muazzin yang mengumandangkan azan kedua bukan muazzin yang mengumandangkan azan pertama, beda orang. Muazzin pertama adalah Bilal bin Rabah, sedang muazzin yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, seorang laki-laki buta. Seandainya sunnah ini bisa dihidupkan di Masjid Al-Furqan, bagus. Ada 2 muazzin. Ada muazzin di waktu sahur dan ada muazzin di waktu apa? Di waktu subuh. Dan yang rajih untuk muazzin pertama itu tidak mengumandangkan as-salatu khairu minan naum. Nanti di azan yang kedua. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang ini, namun kita sudah membahasnya bahwa itu dikumandangkan di azan yang kedua. Jadi Bilal naik ke tempat yang tinggi lalu berazan. Ketika masuk waktu subuh, jadi Bilal menunggu waktu subuh di atas. Dan beliau tidak membaca berbagai macam sholawat seperti yang dilakukan oleh orang-orang untuk masuk subuh, tidak. Beliau turun lalu memberitahukan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini orang buta. Bangun, sudah masuk subuh. Setelah itu dibimbing tangannya, dinaikkan ke tempat tinggi untuk berazan. Baik, ini tidak hanya berlaku di Ramadan, tetapi juga berlaku di luar Ramadan. Berikutnya kaum muslimin, hikmah disyariatkannya azan pertama, yakni azan di waktu sahur, adalah sebagai pengingat bagi mereka yang sedang mengerjakan sholat malam untuk menyudahi sholat malamnya agar berehat sejenak sebelum mengerjakan sholat subuh. Memang seperti itulah kaum muslimin. Dulu para sahabat itu kalau sudah tengah malam seperti ada suara dengungan lebah, rumah sana sholat, rumah sana juga sholat, rumah sana sholat, dan mereka startnya hampir di tengah malam. Sehingga itulah fungsi di antara fungsi azan. Yuk, yang sibuk sholat malam, wes berehat dulu, berehat. Nah, kalau kita bukan itu, nggak masuk golongan ini. Bukan disuruh berehat, tetapi ayo bangun, sholat tahajud. Nah, itu fungsinya. Nah, baik. Membangunkan keluarga atau makan sahur bagi yang ingin berpuasa, atau pengingat bagi mereka yang masih tidur untuk bangun mengerjakan sholat malam yang ringan.
berwitir bagi yang belum berwitir, atau mandi, atau berwudu, dan lainnya, termasuk makan sahur bagi yang hendak berpuasa. Jadi kalau Bilal memandangkan azan, ayo bangun, makan sahur. Baik, khusus bagi yang sedang makan sahur atau berencana makan sahur, tidak perlu terpedaya dengan azan yang pertama. Jangan terpedaya atau terkecoh dengan azan pertama, yaitu azan Bilal. Sebab azan tersebut bukan penanda masuknya waktu sholat subuh, bukan. Tetapi penanda bahwa waktu subuh sudah dekat. Dengan demikian, ia boleh makan di waktu tersebut, bahkan itulah waktu yang disukai untuk bersahur. Rasulullah bersabda, jangan kalian terpedaya dengan azannya Bilal dari makan sahur. Tentu aturan ini berlaku untuk di wilayah yang menerapkan sunnah berazan 2 kali di waktu subuh. Namun jika itu belum diterapkan di daerah di mana Anda berada, maka meneruskan atau menghentikan makan sahur adalah berpatokan pada azan sholat subuh yang dikumandangkan di tepat waktu. Yakni jika belum azan Anda teruskan bersahur, dan jika sudah azan Anda menghentikan makan sahur Anda. Ya, baik. Yang keempat, apabila azan subuh dikumandangkan tepat waktu, yakni tepat di saat fajar shadiq muncul, maka itu adalah batas akhir bagi orang yang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Yani makan minum suka-sukanya, terus makan, nggak perlu nunggu imsak 10 menit sebelum masuk subuh, atau 5 menit sebelum subuh. Nggak ada imsakan kaum muslimin. Makan minum terus, kata Nabi, makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Itu batasnya. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum azannya tepat waktu, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, jadi kalau ada orang batasi diri, bahkan mengharuskan untuk menghentikan makan sahur sebelum 5-10 menit sebelum azan, maka ini tidak benar. Baik. Namun aturan ini dikecualikan apabila seseorang melakukan aktivitas sahur sebelum azan dikumandangkan, lalu masuk waktu subuh dan azan dikumandangkan. Ya, sebelum azan subuh dia memang sudah makan sahur, 5 menit 10 menit makan sahur. Tahu-taunya di saat dia lagi makan sahur masuk waktu subuh, maka ia boleh meneruskan makan dan minumnya hingga selesai. Dan ini merupakan rukhsah, kelonggaran dari syariat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa," apabila salah seorang di antara kalian mendengar nida, mendengar azan, wal ina'u ala yadi, sementara bejana itu ada di tangan dia. Terserah mau bejana itu bisa wadah untuk air, bisa wadah untuk makanan, bisa isi korma atau bisa isi nasi. Kalau kita itu namanya bejana. Dan di tangan kalian ada bejana, yang di tangan lo ya, bukan yang ada di depan ya. Fala yadha'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka janganlah ia meletakkannya, alias bejana itu tidak perlu diletakkan hingga menunaikan keinginannya dari bejana tersebut, hingga dia tuntaskan hajatnya, keinginannya. Kaum muslimin, ini hadisnya tegas menyatakan demikian. Tapi ada beberapa potongan-potongan video yang kami lihat menolak hadis ini dan mengatakan salah paham dengan hadis tersebut. Ya, entah kami yang salah paham dengan orang-orang yang memahami hadis ini seperti apa yang kami sebutkan tadi, atau dia yang terlalu berlebihan memaknai dengan makna yang lain. Ya, jadi ada orang yang menolak keringanan ini dan berkata, ini perkataan dia dan ini agak aneh, bahwa hadis tersebut berkaitan dengan azan pertama. Itu azan pertama kata dia, bukan azan kedua.
Ya, itu azan pertama, bukan azan kedua. Ya, kita katakan ini sanggahan kurang terarah, bahkan teramat lemah. Lantaran jika yang dimaksud azan pertama, maka bukan hidangan yang di hadapan atau di tangan saja yang boleh dihabiskan, bahkan hidangan yang belum dihidangkan sama sekali pun boleh dicari dan diambil dan dimakan. Karena itu adalah waktu yang masih diperkenankan untuk sahur. Kalau azan pertama ngapain ini diangkat? Ya, karena azan pertama Allahu Akbar, Anda buat makanan pun, baru mulai buat makanan itu boleh. Makan setelahnya pun tidak masalah, sebelum masuk waktu azan subuh. Terlalu jauh ketika menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa itu azan pertama. Lihat, ada berapa ustaz-ustaz yang mengatakan bahwa ini bukan azan yang kedua, ini adalah azan yang pertama. Enggak benar. Ya, enggak benar. Jadi kaum muslimin, hadis ini amat tegas mengatakan bahwa jangan ia letakkan wadahnya hingga dia menyelesaikan atau menuntaskan keinginannya dari bejana tersebut. Walhamdulillah kaum muslimin, tuntas 3 hadis yang berkaitan dengan makan sahur. Mudah-mudahan dengan fikih sahur ini kaum muslimin, kita bisa memperbagusi kualitas untuk sunnah yang ini, ya, sunnah bersahur. Baik, subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.